Selamat datang di episode ke 105 kalau nggak salah ya di channel Jarang Diceritain, dan hari ini kita bakal ngebahas tentang eh, keviralan keviralan dari sebuah video itu ya. Jadi ya di sini saya nggak mau ngebahas tentang gimana sih cara bikin video yang viral gitu. Saya nggak bakal ngebahas kayak gitu ya. Ya intinya no, kalau kalian mau viral itu cuma satu, bikin video setiap hari. Nah, kalau kalian ada yang pernah dengar kayak orang-orang yang bilang kayak, "Eh, kamu tuh harus bikin niche, harus gini gini gini." Malah itu gak usah dipikirin. Ya, karena apa? Karena ini akunku, ya terserah aku. Gitu kan harus punya mindset kayak gitu. Kenapa? Karena kalian adalah seorang bekerja di industri kreatif. Kreatif. Kreatif itu berasal dari kata create, membuat. Ya, makanya kalian itu harus mempunyai sebuah idealisme. Ya, ya kalian harus tetap pada ide kalian yang utama itu ya. Itu pernah saya bahas di beberapa episode sebelumnya, tapi ya hari ini kita bakal ngebahas tentang uh, ikon TikTok saya. Jadi ya saya beberapa waktu ini no fokusnya ke TikTok ya namanya. Jadi ya saya bakal ngebahas itu ya. Jadi judul video ini adalah uh, 500 video yang saya post dan yang tembus 100.000 itu cuma tiga. Tiga ini saya nggak ngampus sih, ini saya nggak bohong, ini benar-benar tiga toh, bisa dihitung jari ya, 1 2 3 tiga video tok yang tembus 100.000 gitu. Jadi hari ini kita bakal ngebahas ya, btw ini maaf ya kalau ini backgroundnya beda kayak biasanya kan. Sebelumnya saya bikin pakai jas warna hijau, terus di sininya itu kayak ada background api, tapi sekarang udah enggak ya kita, karena eh, sekarang lagi ada acara di rumah paman saya dan saya harus ikut gitu. Jadi sekarang kan waktunya senggang, saya bisa buat konten gitu. Jadi ya saya lanjutlah ke pembahasannya. Jadi eh, kenalin, nama saya Isan Jawari dan saya itu seorang kreator, seorang konten kreator yang jiwa saya itu bener-bener suka bikin karya, suka suka ngehibur orang gitu. Ya walau mungkin bagi kalian eh, ini nggak bisa disebut karya gitu mungkin, tapi GBP lah intinya nom ya tetap karya intinya ya teman-teman ya. Jadi gini, eh, saat saya pertama kali mulai upload di TikTok gitu tuh, ya view saya itu stabil di antara, pokoknya no bagusnya itu di atas 200. Tapi pernah satu saat itu saya pas upload video ketiga ke TikTok ya, itu nol view. Nol, ini bener-bener nol. Ya kan, cek aja channel Jarang Diceritain di TikTok. Channel Jarang Diceritain di TikTok. Kalian lihat, kalian scroll ke bawah, ya itu pun kalau kalian mau ngecek kebenaran yang saya omongin ya. Ya saya kan kalau ngomong A ya kebenarannya emang A gitu. Tapi ya, ya bukan berarti saya nggak pernah salah gitu. Bukan gitu, tapi maksudnya no kayak ya saya ngomong yang saya tahu gitu. Jadi kalian scroll aja ke bawah, itu nanti video yang ketiga, urutan ketiga dari belakang itu pasti pasti ini nol. Atau mungkin kalau kalian nonton video itu mungkin satu mungkin, tapi sampai sekarang sih masih nol itu, padahal itu udah berbulan-bulan saya nguploadnya. Nah, eh, jadi eh, kita skip dulu ya. Jadi saya bakal ceritain gimana pengalaman saya saat ngedapetin video viral yang pertama. Ini maksudnya belum dalam ukuran 100 tembus 100.000 gitu. Maksudnya kita bahas yang tembus 50.000 tok itu aja deh. Eh, untuk yang pertama ini ya. Nah, video saya yang viral pertama itu adalah tentang eh, file Epstein. Jadi kan saya pernah ngebahas tentang file Epstein ya. Sekarang video YouTube saya udah dihapus. Karena apa? Karena ya itu sensitif, yes, ya itu bahasanya. Tapi kalau kalian mau ngebahas isu-isu sensitif ya belum aja. Kalian bisa request di komen ya. Jadi saya pernah ngeklip itu dan alhamdulillah bisa sampai 100.000 di IG ya sebenarnya. Tapi kan kita lagi ngebahas TikTok gitu itu, ya namanya konten edukasi gak rame gitu. Nah, jadi ya
mentok dapat 80.000 tok. Sebenarnya enggak 80.000 bener-bener 80.000 gitu, tapi ya 79.000, 79.000 lebih 900 mungkin gitu. Aku kurang tahu. Pokoknya udah ketumpuk sama video-video komedi gue. Kan saya dulu saya uploadnya video edukasi gitu di TikTok, terus saya nemuin winning konten saya. Namanya itu ya apa ya, kayak formatnya itu adalah membalisi komen-komen netizen dan pertanyaan-pertanyaan netizen. Jadi karena netizen kita itu kocak-kocak, ya, konten saya melu kocak. Gitu tuh. Konten saya pun akhirnya ikut kocak. Nah, jadi nah itu adalah yang mau saya omongin ya, winning content. Nah, gimana cara biar kita itu bisa menemukan winning content kita? Upload, upload, dan upload itu. Nah, itu ya. Jadi kalau ada yang bilang, kamu harus pakai ini, kamu harus bikin edukasi. Jangan percaya ya. Maksudnya no, kayak, ya nggak melarang kalian itu bikin video edukasi dimanapun dan kapanpun. Tapi ya kan harusnya jadi diri kalian sendiri. Maksudnya no, kalian mau diatur-atur sama orang yang sebenarnya tuh mereka nggak mempunyai akses terhadap akun kalian, terhadap tempat kalian memposting, tempat kalian berkarya. Gitu. Kan mau diatur-atur. Saya enggak, saya sih enggak. Gitu. Saya meskipun nonton video-video orang, gitu, video-video orang yang ngajarin media sosial, saya tetap kalau misal ini nggak mau saya lakukan, meskipun dia melakukan ini, tapi saya nggak mau lakukan, ya saya nggak mau lakuin. Gitu ini mungkin mungkin bakal aneh gitu. Tapi ya inilah kenyataannya. Ini kenyataannya gitu. Eh, jadi saya tuh mulai dari saya bikin video edukasi dulu tuh. Nah, terus tiba-tiba ada teman saya yang komen lucu-lucu gitu. Terus maaf bukan itu. Eh, terus saya tuh lihat TikTok saya itu no, ketika saya ngebales komen orang di video saya itu selalu ya kelihatan di TikTok. Jadi saya akhirnya ya merasa ya ini kok kayak nggak ada interaksi. Ya, ya meskipun saya melakukan interaksi balik terhadap audiens saya, itu saya tetap terhadap penonton saya itu saya tetap tetap nggak kelihatan gitu interaksi yang saya lakukan. Gitu. Bahkan kelihatan kayak saya diem aja gitu. Akhirnya kalau ada komentar yang jelek-jelek kan pun saya pas membela diri gak kelihatan. Jadi terkala pakai teks gitu. Akhirnya ya saya coba buat setiap ada yang komen saya pun ngebales pakai video gitu teman-teman ya. Akhirnya yang komen makin banyak. Weh, hari jadi winning content. Kenapa? Karena eh, kan saya bilang ada 3 ya yang tembus 100.000. Yang pertama kita bakal langsung bahas itu aja ya. Yang pertama itu adalah saya ketika ngebahas tentang Ramadan tanpa petasan. Itu saya nggak mau ngejelasin tidak ya rahasia. Intinya videonya udah saya hapus karena satu hal ya, tapi ya, privasi lah, saya nggak mau share itu. Terus yang kedua adalah eh, video tentang eh, yang ngebales komen netizen lah tentang daerah-daerah sekitar saya itu ya. Terus tiba-tiba rame, saya nggak tahu Jepang kenapa, dan ketika itu tentang saya itu marah-marah, saya marah-marah itu tiba-tiba 100.000 saya lihat, kok bisa gitu. Pikir saya kok bisa gitu, kayak ini bisa viral gitu kok bisa, saya bingung juga ya. Dan 3, tapi kalian tahu nggak itu saya ngedapetin setelah upload berapa? Ya betul, bukan 100, bukan 200, tapi 500 video. 500 video saya upload di TikTok, ya saya ngedapetin 3 yang tembus 100.000. Kita nggak ngomongin tentang yang tembus 10.000, tembus 20.000, tembus 50.000 ya. Itu pun nggak saya hitung gitu. Tahu ya, saya cuma fokus buat sekarang, fokus affiliate, fokus live, fokus ngebangun interaksi sama audiens, fokus ngebangun personal branding saya di TikTok sebagai
orang yang lucu, lucu tapi suka mengedukasi gitu. Tapi saya meskipun bikin konten komedi, saya tetap nggak kehilangan jati diri pengedukasi saya, ya. Gitu. Nah, kalau nggak percaya bisa cek aja ya. TikTok jarang diceritain gitu. Oke, jadi coba dalam carimu lah, dalam cari rezeki. Saya cari paman dari semoga dari video ini kalian bisa mengambil baiknya dan membuang buruknya ya. Karena saya tahu saya bukan orang yang ya orang yang nggak pernah salah gitu ya. Saya ya, ya sering melakukan kesalahan ya. Namanya juga manusia gitu. Jadi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.